Selamat pagi Errol, sudah siap mulai sekolah minggu? Pasti sudah ya. Pagi ini kita mau sekolah minggu dengan duduk tenang dan kalian boleh menyiapkan Alkitab masing-masing. Sebelumnya, Koko mengajak kita semua untuk doa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Santi. Sebelumnya, mari kita persiapkan diri dengan menaikkan lagu pujian ini. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang 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 keluar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau
Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKIM Amanat Kristus. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Wah, Lause sangat bangga melihat anak-anak sekolah minggu GKIM Amanat Kristus yang mau belajar menghafal ayat hafalan, yang mau belajar melakukan aktivitas yang diberikan oleh Lause-Lausenya, bahkan mau belajar melayani Tuhan melalui puji-pujian ya. Kalian sungguh luar biasa ya. Kiranya kalian semakin giat di dalam melayani Tuhan. Nah, hari ini Lause mau mengajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus menyembuhkan orang sakit. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk bisa duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, belajar dari firman Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, hari ini firman Tuhan diambil di dalam Lukas 7 ya, ayat 1 sampai 10. Kalau kalian memegang Alkitab, kalian juga bisa membuka di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ diceritakan bahwa ada seorang perwira. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak perwira itu apa? Nah, perwira itu adalah seorang yang mengepalai atau yang memimpin 100 orang prajurit. Jadi perwira itu adalah seorang prajurit ya, tetapi dia diberikan kepercayaan untuk memimpin 100 orang prajurit. Jadi dia adalah seorang leader ya. Nah, perwira ini tinggal di kota Kapernaum. Perwira ini adalah seorang Romawi ya. Dia tinggal di kota Kapernaum. Dia mempunyai seorang hamba yang bekerja di tempat perwira tersebut. Namun hambanya ini dalam keadaan yang sakit ya. Sakitnya sakit sangat parah ya. Oleh karena itu perwira ini sangat peduli ya. Dia punya belas kasihan ya, karena melihat hambanya ini yang sedang sakit. Oleh karena itu dia berusaha ya mencari pengobatan, berusaha bagaimana caranya supaya hamba ini sembuh. Tetapi sayangnya hamba ini tidak mengalami kesembuhan ya. Nah, ketika itu dia mendengar ya bahwa ternyata Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum. Tuhan Yesus sedang berkunjung di kota Kapernaum ya. Seperti biasanya ya, Tuhan Yesus itu selalu mengunjungi dari satu kota ke kota yang lain ya, untuk melayani orang-orang, melakukan mujizat-mujizat ya. Nah, ketika itu dia berusaha supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu bisa membantu hambanya yang sedang sakit. Oleh karena itu dia mengirim pemimpin Yahudi ya. Pemimpin Yahudi ini sangat kenal ya, mereka bersahabat dengan perwira tersebut ya. Dia meminta tolong supaya pemimpin Yahudi ini mau menyampaikan kepada Yesus bahwa perwira ini membutuhkan pertolongan supaya menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, pemimpin Yahudi ini lalu bertemu ya, mengunjungi Tuhan Yesus dan mengatakan, memohon malahan ya, memohon Tuhan Yesus tolong seorang perwira ini, hambanya sedang sakit. Sekiranya Tuhan mau mendatangi rumahnya, menemui hambanya yang sedang sakit ini. Nah, Tuhan Yesus juga waktu mendengar ya, karena diyakinkan oleh tua-tua Yahudi ini, pemimpin Yahudi ini, bahwa apa, perwira ini patut untuk ditolong ya, karena perwira ini adalah perwira yang sangat baik. Perwira ini
walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Romawi ya anak-anak ya. Tetapi dia mau membantu orang-orang Yahudi yang ada di Kapernaum. Dia mau membantu di dalam pembangunan tempat ibadah ya. Oleh karena itu pemimpin Yahudi ini mengatakan, Tuhan Yesus tolong sekiranya kamu mau untuk datang ke rumah perwira ini. Nah, singkat cerita anak-anak ya, Tuhan Yesus bersama pemimpin-pemimpin Yahudi ini pun datang mengunjungi rumah perwira tersebut ya untuk menemui hambanya yang sedang sakit. Namun dari kejauhan Tuhan Yesus melihat ya ada yang berlari ya menghampirinya. Tuhan Yesus berpikir itu adalah perwira tersebut. Ternyata itu adalah sahabat dari perwira tersebut ya. Mereka membawa sebuah pesan ya, katanya begini. Kata perwira itu, Tuhan nggak usah menyusahkan dirimu untuk datang ke rumahku. Hah, kenapa ya? Tiba-tiba mengatakan seperti itu. Nah, ternyata perwira itu merasa bahwa perwira itu adalah orang yang tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya ya. Oleh karena itu dia mengatakan begini, sekiranya Yesus mau mengatakan sepatah kata saja ya, sepatah kata saja yang bisa membuat hambanya itu sembuh. Nah, oleh karena itu dia meminta melalui sahabat dari perwira tersebut ya, mengatakan, Tuhan tolong katakan sepatah kata saja supaya hambaku itu bisa sembuh. Nah anak-anak, waktu Tuhan Yesus mendengar hal itu, Tuhan Yesus itu merasa sangat heran dan sangat kagum ya. Karena kenapa? Karena perwira tersebut itu mempunyai iman yang sangat luar biasa. Kalau dipikir ya, kalau kita mau menemui orang yang sedang sakit, ya kita harus bertemu dan mendoakannya ya. Tetapi perwira ini mempunyai pemahaman yang sangat berbeda. Dia berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus walaupun tidak datang ke rumahnya, hanya dengan mengatakan sesuatu saja melalui sahabat-sahabat perwira ini, dan dia yakin dan percaya bahwa hambanya ini pasti akan sembuh gitu, hanya dengan sebuah penyampaian kata-kata saja ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus pun mengikuti ya apa yang diinginkan oleh perwira tersebut ya. Dia mengatakan sesuatu kepada sahabat perwira itu. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Nah, sahabat perwira itu pun pergi ke rumah perwira tersebut dan mengatakan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, betul ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang dikatakan kepada perwira tersebut, dan itu mendatangkan sebuah mujizat ya, bahwa hamba dari perwira tersebut mengalami kesembuhan ya. Dia pun mengalami kesembuhan dan dia dibebaskan dari sakit penyakit yang tadinya sangat-sangat parah. Nah, anak-anak, dari hal ini kita mau belajar apa? Ya, kita belajar dari seorang perwira tersebut ya. Walaupun kalau dipikir ya, perwira ini bukanlah orang Yahudi ya, dia adalah orang Romawi. Dia adalah orang yang sebenarnya sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia merasa, oleh karena itu dia mengatakan, aku itu tidak layak Tuhan, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Tetapi dia mempunyai hati ya, hati yang mau percaya, hati yang mau taat, hati yang mau merendahkan dirinya untuk apa? Untuk yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu kita juga belajar ya dari perwira tersebut. Walaupun memang mungkin dia merasa, aku tidak layak Tuhan, tetapi dia mau percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah, dan yang kedua, kita belajar dari apa? Kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, ya, walaupun dia tidak harus menyentuh tubuh orang yang sedang sakit ataupun dia langsung melihat secara langsung, walaupun hanya dengan kata-kata saja, dengan percaya, Tuhan Yesus itu punya kuasa. Ya, Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sungguh luar biasa. Itu menunjukkan apa, anak-anak? Itu menunjukkan bahwa Tuhan punya power, Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Asalkan apa? Asalkan kita mau percaya, ya. Oleh karena itu, biarlah kita mau belajar, ya, belajar untuk mungkin saat ini kita mendengar banyak orang yang sakit, ya. Di masa-masa pandemik ini mungkin ada paman kita yang sakit, tante kita yang sakit, mungkin teman-teman kita yang sakit. Kita mau berdoa. Mungkin secara langsung kita tidak bisa melihat wujud Tuhan Yesus, tetapi kita percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu hadir, dan Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Kalau Tuhan Yesus bisa mengatakan sembuh, pasti akan mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, biarlah kita mau belajar, ya, untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Namun anak-anak jangan lupa, ya, kita juga harus belajar untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan juga mau memulihkan keadaan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa selalu mengingatkan kita, ya, untuk selalu berserah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, kita mau menghafalkan ayat hafalan, ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 9b. Kata Yesus, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, anak-anak, mari bersama-sama kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk belajar percaya kepada Tuhan dan mau bersandar kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menjamah, mau memberikan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Berkati kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan, di dalam setiap kegiatan kami. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur, ya, kita semua sudah mendengar firman Tuhan bersama. Terima kasih kepada Losa Santi yang sudah menyampaikannya bagi kita. Hari ini ada aktivitas juga loh. Jangan lupa untuk mengerjakannya, ya.
Aku juga berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah rajin mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan setiap minggunya. Berikut adalah video dari teman-teman kalian. Siapa masuk 10 ayat 38. Berjalan keliling berbuat baik. Sampai 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di dalam amplop dan menitipkannya kepada papa mama saat datang ke gereja nanti. Atau kalian bisa mengirimnya melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Eros, demikian sekolah minggu kita pada pagi ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, pagi ini kami telah selesai melakukan sekolah minggu. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati kami kembali. Hanya dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.